Jumpa kembali di MZT Journey, Life Story, Inspiration of Life. Dengan temanya, kebenaran Tuhan tidak populer karena hanya cukup makan dan cukup minum serta cukup pakaian dan juga hidup damai bersama pasangan hidup kita gitu. Dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 6 dan kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai 18. Jadi tema pagi ini teman-teman, kadang-kadang kalau kita sudah lebih mendalami mengenal mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang kita jadi disudutkan kepada pilihan teman-teman. Apakah kita akan lanjut melakukan firman Tuhan atau berbalik untuk meninggalkan firman Tuhan itu? Karena apa yang kita pikirkan sebelum mengenal mengerti akan firman Tuhan, bahwa terkesan seolah-olah firman Tuhan itu menjanjikan hal-hal yang sifatnya lebih untuk target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Karena pada umumnya khususnya buat saya gitu, ya awal mula saya ingin mengandalkan Tuhan ya dengan pola-pola dunia seperti itu teman-teman. Tapi berjalannya waktu sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu, 20 dari tahun 2000 sampai 2022, dari pengalaman hidup yang dialami, ternyata ikut Tuhan itu bukan seperti targetnya seperti orang dunia inginkan, teman. Berbeda sekali dengan orang yang berkeyakinan inginkan, yang berbeda sekali. Karena orang dunia, orang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku beragama tapi kurang bertuhan karena tidak mengenal mengerti akan Tuhan secara pribadi dan juga tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Sehingga disebutnya orang berkeyakinan. Orang dunia dan orang berkeyakinan teman-teman, seolah-olah targetnya itu berbeda banget dengan apa setelah kita mengenal mengerti akan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ya mereka Tuhan hendaki pada akhirnya itu kebenaran firman Tuhan itu ya tidak bisa tidak populer gitu, sangat tidak populer bagi orang dunia atau orang berkeyakinan, karena memang bukan target yang diinginkan, dirancangkan, kendaki oleh orang dunia dan orang berkeyakinan itu seperti yang Tuhan maksud gitu. Jadi dari pengertian saya teman saat ini gitu ya, bahwa kebenaran Tuhan itu ya sangat tidak populer gitu, karena ya ternyata bagaimana Tuhan ajar kita untuk bisa hidup berkecukupan di dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian gitu. Dan juga ya apa sih yang kesenangan yang kita cari? Ya tadi ya dalam kecukupan makan, minum dan pakaian ditambah gitu. Ya kita punya teman sebagai pasangan hidup kita gitu. Cuman itu saja teman-teman. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati makan, minum, pakaian dan pasangan hidup kita, ya kita akan hidup sengsara. Nah target itu kan bukan targetnya orang dunia, orang berkeyakinan teman-teman. Orang dunia itu kan pengennya bagaimana caranya makan itu berlimpah-limpah, minum itu bertumpah ruah gitu. Yang namanya pakaian itu ya dalam arti kebutuhan harta benda itu harus bisa branded, harus bernama segala macam. Yang namanya kebahagiaan hidup itu bukan cuman istri atau suami kita gitu. Ya kebahagiaan hidup ya pengennya kan piknik, ya bagaimana istilahnya bisa memiliki mobil yang bagus-bagus, rumah yang mewah-mewah gitu. Ya segala macam perhiasan yang ditargetkan itu teman-teman. Tapi ternyata di dalam Tuhan bukan itu gitu. Jadi ujung-ujung kebenaran firman Tuhan itu ya cuman cukup makan, cukup minum, ya cukup pakaian, dan juga bagaimana caranya bisa hidup damai gitu, bersama damai sejahtera bersama pasangan hidup kita sampai menunggu kita meninggal dunia teman-teman. Jadi tidak ada yang lain gitu. Nah itu kalau dari versi Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki apa yang kita panen, apa yang kita tuai itu bukan di dunia ini, tapi di keselamatan akhirat yang kekal nanti teman-teman. Ya bagaimana kita mendapatkan target keselamatan akhirat, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera di akhirat gitu, bagaimana kita tinggal di rumah tetap kita bersama Tuhan ya di dalam surga di akhirat juga teman-teman. Jadi parameter Tuhan itu seperti itu. Karena untuk Tuhan kehidupan di dunia ini ya tidak mengandung arti apa-apa teman-teman. Karena tidak ada satupun yang bisa terbawa dari dunia itu kepada ya
berkat rohani, itu nggak ada di dalam akhirat, teman. Satu-satunya yang apabila kita inginkan berkat lebih selain kita menjadi pelaku firman, teman-teman, ya kita akan dapatkan tadi. Tapi kalau kita misalnya ingin mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan Tuhan, ya tidak bisa cara lain, teman-teman, selain melakukan firman. Kita juga harus belajar bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, supaya sesama kita juga ikut diselamatkan juga, teman-teman, karena melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan juga. Syukur-syukur sesama ini yang kita beritakan kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi duplikasi kita lagi, teman-teman, memberitakan kebenaran firman kepada sesama yang lain lagi. Nah, itu yang Tuhan rancang dan itu kehendaki seperti itu, agar kita dan sesama kita itu sebanyak mungkin masuk ke dalam akhirat yang kekal di dalam surga, karena Tuhan memang sudah siapkan di surga itu besar sekali, banyak sekali tempat untuk kita gitu. Nah, ini saya coba baca dulu, teman-teman, baca di kitab Pengkhotbah. Coba teman-teman lihat kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 18, teman-teman. Jadi coba saya baca yang dari ayat 1 sampai 2 dulu. Judul perikopnya, nasib semua orang sama gitu. Judulnya itu. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban atau maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang baik. Begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah gitu. Jadi di mata Tuhan ya ujung-ujungnya ya orang itu sama semua, teman-teman. Kalau di inspirasi saya ya Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, jika sesungguhnya nasib manusia hidup ini itu sama saja gitu. Yang baik atau yang jahat, yang benar atau yang tidak benar, ya semua akan berujung kepada kematian, dan hanya Tuhan yang tahu apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan dunia fana ini gitu. Jadi kita ini sebenarnya nggak ngerti apa-apa, teman-teman. Nah, ini kalau saya lanjut lagi di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 3 sampai 4-nya, teman-teman. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kalau firman katakan begitu, teman-teman. Nah, kalau di inspirasi saya Pengkhotbah pasal 9 ayat 3 sampai 4 ya, pada dasarnya hati manusia penuh kejahatan dan kebebalan dalam hidupnya, dan mereka semua menuju kepada kematian. Yang membedakan antara manusia yang mati dan yang hidup adalah antara yang tidak memiliki harapan dan yang memiliki harapan. Yang memiliki harapan lebih baik daripada yang tidak memiliki harapan. Jadi bicara harapan itu bicara bukan di hidup di dunia saat ini, tapi harapan hidup di dalam alam yang keselamatan kekal yang Tuhan rancang kehendaki itu, teman-teman. Itu namanya pengharapan itu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam alam akhirat yang kekal itu gitu. Nah, ini saya coba lanjut lagi, teman-teman, di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai 4, teman-teman. Karena orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam
matahari dalam dunia ini, maksudnya teman-teman. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai 6, semua manusia tahu bahwa akan berakhir pada kematian. Tetapi manusia yang mati, jiwa dan rohnya, saat tubuhnya hidup, tidak akan tahu akan arti keselamatan kekal yang Tuhan maksud dan rancang serta kendaki, sehingga mereka akan hidup dalam perjuangan, ya, proses perubahan hidup sebagai manusia baru. Jadi ini yang kalau cerita di sini yang disebut maksud dari kematian ini adalah ya orang yang tidak punya harapan, sehingga karena mereka tidak menghidupkan tubuh jiwa roh. Jadi khususnya jiwa dan rohnya teman-teman. Waktu jiwa dan rohnya tidak dihidupkan, ya akhirnya jadi berasa seperti mati teman-teman. Tidak punya harapan apa-apa. Nah ini yang maksudnya ini yang tidak bisa membuat manusia berubah, transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru teman-teman. Nah ini saya coba lanjut lagi di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai 10 teman-teman. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatannya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia itu gitu. Hidup yang sia-sia maksudnya yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Hidup di dunia ini maksudnya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi gitu. Nah ini coba saya baca di inspirasi saya teman-teman. Berarti yang ayat 10 teman-teman, Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai 10 teman-teman. Hidup bersama Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan dan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan berujung kepada menikmati ya kesenangan dalam hal makan dan minum ya serta pakaian secukupnya, dan menikmati hidup dengan pasangan hidup kita ya dengan hidup mengalir di jalan firman bersama roh Tuhan itu. Jadi kebahagiaan yang benar-benar kita cuman bisa peroleh di dunia ini teman-teman, kalau dari sisi rohani itu sangat tidak populer, sangat-sangat tidak dikendaki oleh orang dunia dan oleh orang-orang berkeyakinan, karena ujungnya cuma begitu teman-teman ya. Yang bisa dinikmati hidup bersama Tuhan di dunia itu ya cuman bagaimana makan cukup, bagaimana minum cukup, bagaimana pakaian cukup, dan bagaimana kita hidup bersama dengan pasangan hidup kita sampai kita meninggal dunia teman. Cuma itu saja. Nah, cuman gara-gara seperti ini kita akan mendapatkan berkat rohani di dalam alam akhirat kekal nanti gitu teman. Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Paling kalau kita pengen posisi kita lebih dekat dengan Tuhan di dalam akhirat nanti, di dalam sorga, satu-satunya kita harus melakukan firman Tuhan. Dan juga teman-teman, ya itu tadi saya katakan, bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, sehingga lewat melakukan firman Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan posisi Tuhan di dalam nanti teman, di dalam pemerintahan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti gitu. Cuman itu teman-teman. Nah ini target-target rohani, kehidupan rohani seperti ini saya pikir tidak populer, sangat tidak populer bagi orang dunia dan bagi orang rohani teman-teman. Saya coba lanjut teman-teman di kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya 11 sampai 12. 11 sampai 12 teman. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik gitu. Cendikia karena cendikia karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak tertangkap gitu. Karena manusia tidak
mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba gitu. Ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 sampai 12, ya, keberhasilan hidup di dunia tidak diukur dari yang cepat atau yang kuat, serta yang berhikmat atau bukan, yang kaya dan juga bukan yang pandai, karena waktu dan nasib akan dialami oleh semua manusia, dan manusia tidak tahu waktu kapan nasib yang akan dialaminya. Jadi manusia itu dari kacamata Tuhan tidak tahu apa-apa teman-teman, cuma manusianya aja yang kadang-kadang kegedean rasa gitu, sehingga merasa hebat ini itu. Padahal dari kacamata Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apa-apa teman-teman, karena semua parameter yang manusia anggap cepat, ya, atau yang dianggap kuat, atau yang dianggap berhikmat, atau bukan yang kaya, atau bukan yang pandai gitu, karena waktu dan nasib akan dialami oleh semua manusia, dan manusia tidak tahu, ya, istilahnya akan nasib yang akan dialaminya itu gitu. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi di yang terakhir teman-teman, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya 13 sampai berakhirnya di 18 teman-teman, ya, judul perikopnya hikmat lebih baik daripada kuasa. Itu kalau yang 13 sampai 18 bunyinya gitu. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara yang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik gitu. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18, firman ajarkan orang berhikmat lebih baik daripada orang yang berkuasa, karena hikmat akan kebenaran dari firman Tuhan lebih baik dari keperkasaan gitu. Hikmat lebih baik daripada teriakan, dan hikmat lebih baik daripada berperang gitu ya, serta hikmat akan memperbaiki banyak hal, dan hikmat membuat lebih baik dan tidak miskin sehingga dapat diingat oleh banyak orang gitu. Jadi kalau di sini yang saya simpulkan teman-teman, kalau kita bisa berhikmat dan syukur-syukur istilahnya tidak miskin teman-teman, ya kita itu ya akan berguna bagi banyak orang teman-teman. Tapi kalau seandainya kita berhikmat tapi miskin kehidupannya, itu juga kurang dapat respon yang positif dari teman-teman yang lain teman-teman. Nah kuncinya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kita belajar untuk berhikmat, tapi juga bagaimana kita ya hidup untuk tidak miskin. Ya tidak jauh-jauh teman-teman, yang kitab Matius pasal 6 ayat 33 ajarkan, carilah dulu pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhannya, baru yang lain gitu ya. Untuk kita tidak miskin itu baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Pagi ini sharingnya judulnya itu teman-teman. Jadi kebenaran Tuhan tidak populer. Ini bagi orang dunia dan orang berkeyakinan, kebenaran firman Tuhan itu tidak populer ya. Karena hanya cukup gitu, bagaimana hidup dengan cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, dan juga hidup damai bersama ya pasangan hidup kita. Tidak ada rencana atau wacana rencana yang lain, cuman itu saja teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya, karena target Tuhan adalah ya keselamatan di akhirat nanti, bukan sukses duniawi saat ini. Oke teman-teman, see you, bye-bye.